Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dalam melanjutkan diskusi kita tentang metodologi penelitian sosial, metode penelitian sosial. Nah, pada video sebelumnya kita bercerita tentang variabel dan definisi operasional variabel. Kali ini kita mencoba belajar atau membedah sedikit tentang populasi dan sampel. Nah, terkadang kita menemukan pertanyaan, apa sih itu populasi? Dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu dalam ujian meja ditanya, apa itu populasi? Dan bahkan ada yang kesulitan membedakan antara populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Nah, kalau dia itu populasi adalah wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti. Maksudnya adalah wilayah tempat berlakunya nanti temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Misalnya kita meneliti tentang perilaku tingkat kenakalan remaja. Remaja yang mana maksudnya? SMA dan SMP. Berarti populasi kita itu adalah pelajar SMP dan SMA. Itulah populasinya. Ya. Populasi itu dikenal juga sebagai keseluruhan unsur yang akan diteliti yang ciri-cirinya akan ditaksir atau diestimasi. Ciri-ciri populasi disebut parameter. Ya, yang ciri-cirinya nanti akan kita taksir. Oh, kalau dia seperti ini maka dia masuk pada kategori yang seperti ini, misalnya begitu. Ya. Nah, itu yang akan kita taksir untuk menarik kesimpulan. Ya. Artinya apa ya? Sederhananya populasi itu adalah wilayah generalisasi. Di situ akan berlaku temuan penelitian yang akan kita hasilkan atau kesimpulan penelitian yang akan kita berikan nanti. Bahwa kesimpulannya berlaku pada keseluruhan apa yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah populasi. Nah, populasi itu kemudian ada populasi yang ketika dilihat dari sumber datanya itu disebut dengan populasi terbatas. Ya, populasi terbatas. Itu ketika dilihat dari di mana data itu mau diperoleh. Ya. Yang kedua itu namanya populasi tak terbatas. Populasi terbatas artinya ditentukan memang sebelumnya bahwa segini jumlahnya. Ya, jumlahnya sekian. 100 kah misalnya atau berapa. Nah, itu ditentukan dari situ. Kalau populasi tak terbatas, tidak ditentukan berapa jumlah yang kita tuju. Karena kenapa? Tidak ada data yang valid menunjukkan itu. Contoh, orang yang parkir di parkiran pasar. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Berapa sih orang yang parkir di pasar? Oh, hari ini yang parkir itu 280. Tidak ada jaminan bahwa besok itu yang parkir 280 juga. Mungkin saja besok cuma 50. Ya, sehingga dikatakanlah atau disebutlah dia populasi tak terhingga atau populasi sasaran. Artinya apa? Populasinya ditentukan berapa yang parkir pada saat kita turun pengambilan data, sehingga hanya diperkirakan populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang parkir di parkiran Pasar Sentral Rapang di setiap hari pasar, yang rata-ratanya berdasarkan data yang sudah ada yaitu 300 per hari pasar. Nah, itu namanya populasi tak terhingga. Nah, yang kedua, kalau dilihat dari segi kompleksitasnya objek populasi,
Maka ada namanya populasi homogen dan ada populasi heterogen. Populasi homogen itu artinya populasi yang intinya di dalam semua sama. Kalau tegelas semua di dalam. Ya. Kalau heterogen berbeda-beda. Oh, teh apa saja, ada teh gelas, teh kotak, teh pucuk dan sebagainya. Oke. Nah, kita pindah. Apa sih itu sampel? Nah, ada mahasiswa ketika ditanya apa itu sampel adalah sebagian dari populasi. Iya, betul jawabannya, sebagian dari populasi. Tetapi untuk lebih jelasnya, sampel itu adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili karena hasil dari perwakilan ini kemudian nanti ketika dianalisis diperoleh simpulan, maka itulah yang digeneralisasi ke populasi yang tadi. Itu yang nanti akan kita generalisasi ya. Sehingga sampel itu dikatakan adalah miniatur dari populasi, bagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili. Populasi itu adalah unsur yang dijadikan subjek dalam penelitian. Jadi yang dianggap tadi mewakili itu kemudian ditarik dan dijadikan sebagai subjek pada penelitian. Nah, kira-kira seperti itulah sampel. Sehingga alur pemikirannya adalah dari populasi itu kemudian ditariklah sampel, dari sampel itu diperoleh yang namanya temuan. Nah, temuan itu diberlakukan ke semua populasi yang ditarik jadi sampel. Semua populasi yang tadi yang ditarik sampelnya, dan sampel itu dianggap bahwa mewakili keseluruhan populasi. Nah, ada namanya sampel probability ya, probability sampling, dan ada namanya non probability sampling ya. Kalau probability sampling artinya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk dijadikan sampel. Kalau non probability berarti populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, probability sampling itu memilih individu yang memahami, membuat pernyataan dalam populasi, menguji teori yang dijelaskan oleh populasi. Itu adalah probability sampling. Non probability sampling itu memilih orang atau tempat yang dapat memahami fenomena yang sedang terjadi. Jadi dipilih orang yang dianggap dapat memahami ya. Sehingga dikatakan tidak semuanya berpeluang ditarik sebagai sampel, karena yang ditarik itu adalah yang memahami, membangun pemahaman yang lebih mendetail, menyediakan informasi yang lebih bermakna, membantu memahami situasi suatu fenomena, mendorong keberanian berbicara bagi narasumber yang jarang berbicara. Maksudnya adalah di tengah-tengah masyarakat ada orang yang sebenarnya banyak mengetahui tetapi tidak memiliki keberanian untuk berbicara, sehingga lewat non probability sampling itu bisa kita pilih dan kita bisa menggali informasi dari situ. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sehingga itu teknik sampling hanya ada dua, probability sampling dan non probability sampling ya. Kalau probability sampling ada namanya simple random sampling, disproportionate stratified random sampling, proportional stratified sampling, cluster sampling. Itu
probability. Kalau non probability ada namanya sample purposive, kuota, accidental, jenuh, dan snowball. Ya, itu yang membedakan. Nanti banyak sekali yang menjelaskan tentang poin-poin tersebut. Ya. Nah, sehingga sampel itu dapat ditarik. Jadi, sampel itu dapat dihitung. Kalau sekian populasinya, maka sampelnya berapa. Ya, bisa digunakan dengan menggunakan apa yang disampaikan oleh Sugiono, bisa juga dengan menggunakan apa yang disampaikan oleh Suharsimi Arikunto, bisa juga menggunakan rumus Slopin, dan banyak sekali yang lainnya, rumus-rumus untuk menentukan sampling. Ya. Ya, oke, kira-kira penjelasannya seperti itu kalau kita berbicara tentang sampel. Ya. Pada video selanjutnya kita akan bercerita tentang bagian yang lain dalam metode penelitian sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.